Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Gania, selaku petugas bimbingan rohani yang akan menemani dan mendengarkan keluh kesah Rizda dan berusaha membantu Rizda untuk menemukan solusinya selama sakit sampai sembuh. Di sini juga ada dua rekan saya, silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmayu, selaku petugas bimbingan rohani bersama kedua rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzatira Fikirani. Saya juga merupakan petugas bimbingan rohani yang akan menemani saudara Rizda selama saudari Rizda sakit. Semoga saudari dan keluarga merasa nyaman ya terhadap kehadiran kita. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya Rizda? Apakah sudah merasa lebih baik? Karena sepertinya wajahnya terlihat lebih segar. Seperti biasa, Ibu. Tetapi Alhamdulillah, saya sudah lebih baik karena saya sudah
selalu rutin minum obat yang diberi oleh dokter. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah akhir-akhir ini Rizda merasa kesulitan? Saya hanya bertanya-tanya, kenapa saya terkena penyakit TBC ini yang membuat saya susah untuk bertemu dan bercengkrama dengan orang-orang yang saya sayangi, Bu. Baik, kami tahu kok perasaan Ibu Rizda dan keluarga, tetapi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Baik, karena Allah juga tidak mungkin memberi ujian kepada seseorang jika seseorang itu tidak mampu mengatasinya. Nah, mungkin Allah memberikan musibah tersebut kepada Ibu Rizda, penyakit ini karena Allah pikir keluarga Rizda dan Rizda adalah orang yang kuat. Iya, tapi kenapa harus saya? Rizda tahu nggak sih apa aja hikmah sakit? Yang pertama, sakit bisa menghindari kita dari siksa api neraka loh. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dan api neraka. Hadis riwayat Al-Bazar. Dan yang kedua, sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi kita, seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang jika dia bersabar. Hal tersebut sejalan dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguh semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar. Dan ini merupakan kebaikan baginya, menurut hadis riwayat Muslim. Jadi insya Allah, kalau Rizda ikhlas dan bersabar, menerima penyakit yang sedang Rizda derita, maka akan mendapatkan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah yang mungkin tidak Rizda sangka. Dan yang keempat, sakit bisa membuat kita kembali mengingat Allah. Sebagaimana yang diketahui, kadang kita hanya ingat Allah di kala kesusahan dan diberi cobaan. Sementara saat diberikan kebahagiaan, kita mendadak lupa dengan Rob semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 42. Dan yang kelima, sakit bisa membuat kita lebih optimis untuk bertahan hidup. Salah satu moral yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ialah tidak boleh menyerah dengan sakitnya. Dia harus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya. Dia pun harus optimis dengan dirinya sampai Allah mengatakannya untuk berhenti. Jadi Rizda harus selalu optimis untuk sembuh karena banyak orang-orang di sekitar Rizda juga berharap demikian, seperti keluarga, teman-teman, bahkan kita para petugas juga berharap Rizda cepat sembuh. Nah, betul sekali tuh perkataan Ibu Latifah tadi. Apa yang sekarang Ibu Rizda rasakan sudah dapat merasa ikhlas tentang penyakit atau musibah yang sedang diberikan kepada Ibu Rizda beserta keluarga. Insya Allah saya sudah berusaha untuk ikhlas dan berusaha selalu optimis dan melakukan segala cara yang dapat mempercepat kesembuhan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang kita berdoa yuk untuk kesembuhan Rizda dan semoga Rizda dan keluarga selalu diberikan ketabahan dalam melewati masa-masa ini. Kita doa bersama ya. Baik, akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa Ishbihi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit Rizda, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Syafaqallahu saqamaka wa qafara dambaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalika. Wahai Rizda,
Rizda, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia. Yamtahil ba'sa rabban nasi biyadika syifa'u laka lahu illa a'ta. Tuhan manusia, sakulah penyakit ini. Di tanganmu lah kesembuhan itu, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali kau. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sesi bimbingan kali ini telah selesai. Bagaimana perasaan Rizda dan keluarga? Apakah sudah lebih tenang dan ikhlas? Alhamdulillah perasaan saya juga sudah ikhlas dan saya sempat khawatir karena anak saya juga banyak teman-temannya yang menjenguk, tetapi teman-temannya itu merasa takut ditularkan dan sekarang saya merasa ikhlas dan tenang berkat ibu-ibu pembimbing sekalian. Alhamdulillah. Kalau begitu saya akhiri sesi bimbingan rohani kali ini. Untuk doa-doanya nanti mungkin akan saya share kepada keluarga pasien agar dapat dibacakan sehari-hari yang insya Allah akan membantu mempercepat kesembuhan karena selalu meminta dan memohon kepada Allah. Kalau begitu kita pamit, semoga Rizda cepat sembuh dan selalu diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini ya. Betul sekali, karena kami beserta keluarga Rizda dan orang-orang yang sayang Rizda akan selalu mendoakan kesembuhan Rizda. Jadi Rizda harus selalu optimis dan semangat ya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu petugas bimbingan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pembimbing yang sudah membimbing Rizda untuk menjadi tenang dan menerima ikhlas untuk penyakitnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para ibu-ibu pembimbing. Untuk itu saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.